kewajiban. Yang ketiga, peserta didik mengimplementasikan norma, hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Yang keempat, peserta didik mengaitkan norma, hak dan kewajiban. Anak-anak ibu, ada yang udah tahu apa itu norma, hak dan kewajiban? Belum, Bu. Oke, kalau belum tahu kita tonton video mau nggak? Mau. Oke, sebentar ya. Kita tonton video. Perhatikan baik-baik ya, nanti ibu bakal ngasih pertanyaan. Ya, Bu. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Duh, maaf ya, terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lola, aku juga baru sampai kok. Masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore tante, tante mau pergi kemana? Tante mau pergi kelurahan ini, mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih tante, permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak? Kita mau pergi menyuruh Danang nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Mereka boleh ikut. Kamu juga aja. Gak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Ya deh, maaf ya Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Ibu di rumah. Ya udah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja di mana? Jalan ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum. Asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan nyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Sudah, aku pergi dulu ya. Untuk tidak dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya, maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga Danang punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak Diperhatikan ya anak.
anak-anak, dari penjelasan video ini nanti Ibu tanyakan pertanyaan. Iya, Bu. Akan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bob yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Iya, sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang lebih muda seperti yang kamu ajarkan pada Bol, Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku, yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil, atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, itu dia tadi video yang sudah Ibu putar. Sekarang keluarkan kertas 1 lembar. Sini. Oke, Ibu bacakan ya soalnya ya. Ibu. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang norma hak dan kewajiban dari video yang ditayangkan? Nomor 2, coba jelaskan pengertian dari masing-masing norma, hak, dan kewajiban
3. Apakah anak-anak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 4. Bentar, Bu. Coba. Kira-kira apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Udah? Ibu kasih waktu 10 menit, kerjakan ya. Nanti maju ke depan membacakan jawaban dari masing-masing. Udah siap anak-anak Ibu? Udah, Bu. Oke, coba Nadia. Ya, Bu. Bacakan dulu jawaban yang kedua. Berdiri. Jawaban saya adalah norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diikuti oleh masyarakat. Hak adalah kebebasan atau keleluasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu. Oke. Kewajiban? Lupa, Bu. Kewajiban itu kan, Bu, sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya seperti anak sekolah seperti saya mengerjakan tugas. Oke, terima kasih Nadia. Mana bukunya sini dari Bu? Tunjuk bukunya. Aku di kertas pula, Bu. Oke. Kasih, Bu. Diam dulu nanti mau. Oke, jawaban nomor 3. Putri mana Putri? Saya Bu. Jawab dulu Putri. Mampu Bu. Kayak mana mampunya itu? Apa pengimplementasian Putri terhadap kehidupan sehari-hari? Misalnya kita kalau istirahat beli bakso kan, Bu. Terusnya kita buang di tempat sampah. Itu termasuk apa itu? Kewajiban, Bu. Kalau hak? Kalau hak kita mendapatkan sekolah, Oke. Terus? memilih agama. Oke, terima kasih Putri. Sini bukunya biar Ibu konten. Oke. Sekarang anak-anak Ibu udah paham kan apa itu norma, hak dan kewajiban? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tanya, Mama. Anak-anak Ibu ada yang mau memaparkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Siapa? Nggak tahu mana kan? Ada? Iya, Bu. Oh iya Bu. Menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, coba Putri simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pengertian tadi ya, Bu. Ya boleh. Kalau norma itu aturan atau standar perilaku yang diterima dan diikuti oleh masyarakat atau warga negara. Kalau hak adalah kebebasan atau keleluasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban itu suatu yang harus kita lakukan seperti memilih sekolah dan mengerjakan tugas. Oke, terima kasih Putri. Dan anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, dan kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Jadi anak-anak Ibu harus memenuhi kewajiban sebelum mendapatkan hak. Dah. Apakah ada yang ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Cukup, Bu. Oke, kalau anak-anak Ibu merasa sudah cukup, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi